Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta MPLS yang Bapak banggakan, pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Pandeglang. Kami sangat berharap kelas 10 tahun 2001-2002 ini akan menjadi siswa-siswa yang berprestasi dan bergabung dengan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Pandeglang yang sudah berkembang dan berprestasi di SMA Negeri 2 Pandeglang ini. Oke, baiklah. Kali ini kita akan membahas tentang etika bermedia sosial. Ya, kita tidak lepas dari media sosial yang terus berkembang di negara kita ini. Ya, menurut survei tahun 2021 ini dari 270 juta jiwa di Indonesia ini ternyata ada 170 juta jiwa pengguna media sosial di Indonesia ini. Ini sangat hebat, ya. Jadi angka yang sangat besar bahwa penduduk Indonesia ini menggunakan media massa. Ya. Jadi dari 170 jiwa ini terdiri dari 61% penduduk Indonesia itu menggunakan media sosial. Ya, tentunya termasuk kita semua pengguna media sosial ini. Dan ini tidak berhenti karena pertumbuhan dari pengguna media sosial ini berkembang 10% setiap tahunnya. Dan dari 170 juta jiwa itu ternyata 91% itu menggunakan handphone, ya, menggunakan mobile phone, ya. Jadi betapa mobile phone ini sudah menjadi menjadi bagian dari hidup kita. Hampir semua orang menggunakan handphone untuk berkomunikasi dan juga untuk bersosial media. Kemudian media sosial apa yang kalian pakai? Ya, banyak yang menggunakan Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan juga Snaps. Ya. Jadi media sosial ini sudah sangat hebatnya menyatu dengan jiwa kita. Ya, dan hal ini berdampak pada kehidupan kita semua. Untuk itu kita harus berhati-hati dengan penggunaan sosial media ini. Oke, selanjutnya akan kita lihat sebuah tayangan terkait dengan penggunaan media sosial. Perhatikan video ini yang Bapak ambil dari CNN Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara pengakses Facebook terbesar di dunia. Indonesia juga menempati urutan kelima pengguna Twitter terbesar. Tidak heran penyebaran informasi sangat pesat, meski tidak sedikit informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax. Cukup mengunggah sepenggal kalimat, lalu diikuti dengan like atau retweet. Unggahan tersebut menjadi viral di dunia maya dengan mudah, tanpa harus melakukan verifikasi kebenaran. Sayang, masyarakat Indonesia tidak sadar. Dengan memencet fitur like atau retweet, mereka sudah menjadi bagian dari penyebar informasi palsu. Memang kekuatan media sosial yang bisa menciptakan mass self communication, komunikasi yang masif, bahwa banyak orang lewat self to self, lewat share, lewat person to person. Disitulah maka lalu orang yang begitu mudah suka nge-share itu bisa terkena sanksi pidana kalau yang di-share adalah sebuah tuduhan pada orang lain yang tidak benar. Masyarakat kerap tidak menyadari ada etika yang harus dipahami dalam menggunakan jejaring sosial. Kasus Buniani misalnya, unggahan pada laman Facebook pribadi tersebar hingga berujung pada unjuk rasa besar yang menuntut Basuki Cahayapurnama dihukum karena dianggap telah melakukan penistaan agama. Contoh kasus lain adalah Yusniar
seorang ibu rumah tangga yang menuliskan kemarahan melalui media sosial yang berujung ke meja hijau. Dan kasus terakhir adalah penghinaan yang dilakukan Pandu Wijaya kepada ulama Mustafa Bisri melalui akun Twitter. Di tatap muka, orang itu kan masih dia melihat, ada orang lain melihat perbuatannya. Ya, itu yang paling penting. Sedangkan kalau di gadget, di layar komputer, dia merasa sendirian. Sehingga betul. Dia merasa bebas untuk berkata apa saja. Gitu. Padahal alamatnya dia, fotonya dia itu diketahui orang banyak. Dan jangan lupa bahwa norma sosial baik tatap muka maupun online itu kan sama. Ya, jadi nilainya sama. Menghina orang dengan tatap muka atau menghina orang melalui online sosial media itu kan sama sakit hatinya. Gitu. Ya. Perkembangan teknologi sepatutnya membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih dan menyebarkan informasi, sekaligus menggunakan tata krama saat bergaul di media sosial. Irin Wardani, Jakarta. Ya, demikian tadi tayangan yang kita lihat. Ternyata media sosial ini sangat berdampak pada kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan menyesal dan mungkin akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu kita harus berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial ini. Maka kali ini Bapak akan menjelaskan tentang etika bermedia sosial agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang mungkin merugikan pada diri kita sendiri. Ya, ada 8 atau 9 etika yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah bijak dalam berbagi informasi pribadi dan keluarga. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Ketiga, hindari penyebaran pornografi, porno aksi, dan aksi kekerasan sosial. Selanjutnya, yang keempat adalah hindari ungkapan yang menyinggung sara dan ras. Kemudian, berikan opini berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya, konfirmasi kebenaran informasi. Yang ke-7 yaitu hargai karya orang lain. Ke-8, hindari menggunakan media sosial saat emosi sedang buruk. Dan etika yang terakhir adalah hindari menggunakan identitas palsu. Ya, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah bijak dalam berbagi informasi pribadi dan keluarga. Kita semua mempunyai identitas yang bersifat pribadi. Ya, kita harus bisa bijak mempertimbangkan sebelum berbagi informasi terkait dengan identitas pribadi ini. Apakah identitas ini bisa untuk kalangan umum atau hanya untuk keluarga atau mungkin hanya untuk kita saja. Ya, jadi kita harus menghindari hal-hal penyebaran-penyebaran yang bersifat rahasia tentang diri kita. Misalnya nomor telepon. Jangan dianggap sepele bahwa nomor telepon ini ternyata bisa membahayakan diri kita. Ya, banyak sekali penipuan, hal-hal yang negatif terkait dengan penggunaan nomor telepon. Selanjutnya nomor rekening, email, link, kemudian juga hal-hal yang bersifat pribadi yang lain yang sangat merugikan jika tersebar menjadi informasi yang bersifat umum. Ya, termasuk mungkin foto-foto pribadi yang seharusnya tidak tersebar
menjadi tersebar. Jadi kita harus berhati-hati berbagi informasi pribadi dan keluarga ini, dan hindarilah menyebarkan informasi pribadi ini untuk menghindari peluang seseorang untuk berbuat jahat. Kemudian etika yang kedua, yaitu berkomunikasi dengan sopan dan santun. Pada saat kita menggunakan media sosial kita, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, Instagram, dan sebagainya, gunakanlah bahasa yang baik dan benar, tidak menyinggung. Ya. Kemudian gunakan kaidah-kaidah yang tidak salah tafsir. Ya, kadang-kadang kita memberikan gambar atau tulisan-tulisan yang mungkin bisa disalah tafsirkan oleh orang lain. Ya, bisa jadi apa yang kita tulis tidak menjadi akan disimpulkan oleh orang lain ya secara keliru. Misalnya kita menulis di pesan kita menggunakan huruf besar misalnya, atau mungkin menggunakan tinta merah mungkin. Tujuan kita adalah supaya orang lain bisa jelas melihat informasi kita, tapi mungkin ada yang menafsirkan bahwa apa yang kita tuliskan sebagai simbol bahwa kita sedang marah atau mungkin sedang dalam suasana seperti apa. Jadi hindarilah penggunaan atau bahasa atau kaidah-kaidah bahasa yang menimbulkan salah tafsir, termasuk penggunaan singkatan-singkatan. Kadang-kadang kita ingin cepat menulis di dalam pesan kita menggunakan singkatan-singkatan, ternyata singkatan itu tidak bersifat umum, sehingga orang yang membaca menjadi bingung apa ini maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hindari pornografi, porno aksi, dan aksi kekerasan sosial. Ya, ini perlu kita pahami bahwa pornografi, porno aksi, dan aksi kekerasan sosial ini bisa menjadi menjadi masalah bagi kita yang berbuntut menjadi masalah hukum. Ya, karena pornografi, porno aksi ini diatur oleh undang-undang, oleh beberapa undang-undang yang terkait dengan porno aksi, pornografi, dan aksi kekerasan ini. Di antaranya adalah undang-undang tentang pornografi. Ya, saya sebutkan di sini, misalnya tentang pasal 4 ayat 1, ini menyebutkan bahwa atau mengatur larangan menyebarluaskan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor. Ya, kadang-kadang mungkin kita mengimpor gambar atau mengeksplor gambar ya, yang sifatnya pornografi. Ini dilarang oleh undang-undang. Karena dilarang oleh undang-undang, maka jika kita melakukannya ada akibat hukum. Ya. Tentunya kalau hukum ini nanti kaitannya akan dengan pengadilan dan akhirnya mungkin tahanan. Kemudian undang-undang yang berikutnya adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE. Nah, di antaranya ini saya kutip di sini yaitu pasal 27 ayat 1. Ya, ini mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat atau yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, jadi
sesuatu yang melanggar kesusilaan ini akan mendapat ancaman dari undang-undang ini, dan ancamannya adalah paling tinggi adalah 6 tahun penjara. Jadi berhati-hatilah dengan penggunaan media sosial ini, khususnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, porno aksi, dan aksi kekerasan sosial. Untuk itu hindarilah ya hal-hal ini, ya, termasuk dengan mengupload gambar-gambar kekerasan. Nah, ini juga dilarang. Misalnya korban kekerasan, baik pembunuhan atau dan sebagainya, juga korban kecelakaan lalu lintas. Ya, hati-hati ini. Kadang-kadang kita menemui atau melihat suatu kecelakaan, kita foto, kemudian kita upload dan sebagainya, sehingga tersebar luas. Nah, kalau misalnya yang difoto atau objek foto ini berkeberatan, maka mereka bisa menuntut kepada kita. Ya, termasuk kadang-kadang ada berita yang mungkin ya terkait dengan kecelakaan misalnya, kemudian banyak muncul foto-foto ya. Nah, yang mungkin kadang-kadang foto-foto itu tidak terkait dengan kejadian yang sebenarnya. Ya. Sedangkan ya kejadian yang dengan sebenarnya itu juga sudah dilarang, apalagi kita menambahkan foto-foto yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Ini termasuk ke dalam pelanggaran. Selanjutnya adalah hindari ungkapan yang menyinggung sara dan ras. Ya, sara itu adalah hal-hal yang terkait dengan suku, kemudian agama, kemudian antar golongan, dan ras. Ras ini terkait dengan suku ya. Ini jangan sampai hal-hal yang menyangkut dengan sara dan ras ini membuat diri kita bermasalah. Ya, banyak sekali kasus-kasus sara yang membuat seseorang berurusan dengan hukum, seperti yang tadi kita lihat di tayangan yang Bapak berikan tadi. Untuk itu kita harus hati-hati sekali dalam menggunakan sosial media ini, ya, menggunakan kata-kata baik berupa ucapan atau tulisan. Hindari hal-hal yang bersifat atau menyinggung hal-hal yang terkait dengan sara dan ras ini. Selanjutnya adalah memberikan opini yang berdasarkan fakta dan data. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri untuk memberikan pendapat. Ya, kalau kita menemukan suatu kondisi, kadang-kadang kita langsung berpendapat. Untuk itu kita harus berhati-hati. Pendapat kita itu harus berdasarkan fakta dan data, tidak hanya omong kosong saja. Ya, jadi berpikirlah sebelum berpendapat. Ya, pastikan bahwa pendapat yang kita sampaikan ini merupakan pendapat yang berdasarkan fakta dan data. Ini banyak sekali kasus-kasus yang berkembang kadang-kadang karena tidak berdasarkan fakta, dan fakta ini bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan konflik yang berkepanjangan, menjadikan ramai dan gaduh ya. Jadi berhati-hatilah, termasuk dengan opini yang bersifat negatif terhadap seseorang. Nah, terkait dengan hal-hal ini juga
ada bukan hanya sekedar etika saja, tetapi ada aturan hukumnya. Nah, ini masih terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pasal 27 ayat 3 menyebutkan ya bahwa ini dilarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi hati-hati apa yang kita ungkapkan, karena sifatnya negatif ini bisa berujung terhadap penghinaan. Nah, dan ini bisa kalau sudah terkait dengan penghinaan, ini juga sudah menjadi masalah hukum, dan tentunya ada akibat hukum jika terjadi hal-hal seperti ini. Ya, selanjutnya adalah selalu mengkonfirmasi kebenaran informasi. Ya, jadi kita harus mengkonfirmasi kebenaran informasi ini. Jangan sampai informasi ini adalah informasi yang tidak benar atau yang sekarang lebih dikenal dengan kata hoax, ya, atau hoax. Nah, ini juga diatur oleh undang-undang, ya, masih di undang-undang tentang ITE ini atau informasi transaksi elektronik ini. Nah, di sini di pasal 28 ayat 1 ini mengancam terhadap orang yang suka menyebar hoax, ya. Di pasal ini ya menyebutkan bahwa penyebar hoax ini diancam, ya. Ini di dalam pasal ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ya. Dalam transaksi elektronik maksudnya dalam menggunakan berkomunikasi dengan media ini dapat diancam pidana, ya. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, pidananya itu bisa mencapai 6 tahun. Nah, jadi kalau kita menyebar hoax dan merugikan orang lain, maka ini ancamannya paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi pastikan dan cek kebenaran sebelum berbagi informasi. Juga baca dengan tuntas, jangan tertipu terhadap judul berita. Kadang-kadang ada berita yang judulnya seperti apa, ternyata setelah dibaca isinya jauh dari judul yang kita baca. Jadi hati-hati dengan berita yang menyebar di mass media, ya. Jangan sampai kita menyebarkan. Kalau misalnya kita sebarkan, maka kita termasuk di dalam bagian orang yang penyebar hoax ini. Hati-hati untuk selalu mengkonfirmasi kebenaran informasi ini. Jadi jangan sampai termakan hoax, ya. Istilahnya sekarang adalah termakan hoax. Ya, berikutnya adalah bahwa dalam menggunakan sosial media ini juga harus menghargai karya orang lain, ya. Saat menyebarkan informasi baik berupa tulisan, foto milik orang lain, maka ada baiknya kita mencantumkan sumber, ya, sebagai bentuk penghargaan hasil karya orang lain. Jadi kalau kita misalnya
upload foto atau mungkin video, sebutkan sumbernya. Foto ini saya ambil dari siapa? Foto ini saya ambil dari mana? Video ini saya ambil dari mana? Ya, harus disebutkan sumbernya sebagai bentuk penghargaan hasil karya, penghormatan terhadap hasil karya orang lain ini. Nah, ini juga diatur melalui undang-undang, di mana undang-undang yang mengatur hak cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, di sini diatur jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya terhadap pelanggaran hak cipta, baik hak cipta foto, lagu, kemudian termasuk hasil karya tulisan, ya. Itu semua diatur melalui undang-undang ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan sosial media atau media sosial adalah hindari menggunakan media sosial pada saat emosi sedang buruk. Ya, kalau kita misalnya sedang marah, ya, sedang emosi, ya, atau emosi yang tingkat tinggi misalnya, ini jangan sampai kita membuat tulisan dulu, ya, karena emosi yang buruk ini sangat mempengaruhi apa yang kita tulis. Jadi menulis dan berkaryalah ketika emosi sedang baik. Ya, kalau misalnya emosi kita sedang buruk, nanti mungkin tulisan-tulisan kita akan mengeluarkan atau menghasilkan tulisan-tulisan yang kurang bagus. Untuk itu hindari menggunakan media sosial pada saat emosi sedang buruk. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah hindari menggunakan identitas palsu. Kalau tadi kita harus berhati-hati menggunakan identitas pribadi, ini sekarang adalah menghindari menggunakan identitas palsu. Ini banyak kasus, ya, orang menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain untuk menyebar informasi bohong yang menyesatkan atau mungkin fitnah, mengadu domba, memperkeruh suasana, dan memanipulasi informasi, dan bisa membunuh karakter pihak yang kita atau yang dituliskan tadi. Jadi jangan sampai misalnya kita menuliskan atas nama seseorang, tetapi isinya adalah sesuatu yang sifatnya menyesatkan, fitnah, mengadu domba, dan sebagainya. Ya, sehingga mengakibatkan nama atau tokoh tersebut menjadi pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut, ya. Ini adalah termasuk perbuatan penipuan dan perbuatan yang sangat merugikan orang lain, karena kita menipu dengan menggunakan identitas orang lain untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, jadi itu adalah etika kita ketika kita menggunakan atau media sosial kita, atau etika bermedia sosial. Jadi yang pertama adalah bijak dalam berbagi informasi pribadi keluarga. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, hindari penyebaran pornografi, porno aksi, dan aksi kekerasan. Yang keempat, hindari ungkapan yang mengandung sara dan ras. Yang kelima, memberikan opini berdasarkan fakta dan data. Ketujuh, konfirmasi kebenaran berita. Berikutnya adalah hargai karya orang lain. Kemudian yang ke-8, hindari menggunakan media sosial pada saat emosi sedang buruk. Dan terakhir adalah hindari
menggunakan identitas yang palsu, ya. Jadi itu adalah etika bermedia sosial yang harus kita perhatikan, ya, agar pada saat kita menggunakan media sosial ini tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.